Ya, ngomongin soal kawin cerai emang nggak ada habisnya ya. Ada cerai dengan baik-baik, ada juga sebaliknya. Maka dari itu apa aja sih sebetulnya yang harus kita ketahui soal perceraian, khususnya kewajiban laki-laki yang menceraikan istrinya. Selengkapnya akan kita bahas dalam Meski Sudah Tak Saling Cinta, Tapi Nafkah, jangan lupa. Kita ke slide yang pertama. Ya, pemirsa, untuk pasangan yang bercerai, khusus untuk pihak laki-laki, dengar baik-baik nih ya. Ternyata terdapat beberapa jenis nafkah yang harus dipenuhi suami ketika sudah bercerai. Kalau kita lihat yang pertama, ada nafkah madiah atau yang dikenal dengan istilah nafkah masa lampau adalah ini nafkah terdahulu yang dilalaikan atau sengaja tidak diberikan oleh mantan suami ke mantan istri ketika keduanya belum bercerai. Jadi ketika proses persidangan, si istri ini bisa melakukan tuntutan atas nafkah yang satu ini. Lalu kalau kita lihat berikutnya, ini ada nafkah idah. Nafkah ini diberikan oleh mantan suami ketika terjadi perceraian karena talak atau gugatan cerai dari pihak suami pada istri ke pengadilan agama. Nafkah idah diberikan selama jangka waktu 3 hingga 10 hari ketika sang suami ini memulai ikrar talak di depan majelis hakim. Kalau diketahui begitu ya, ini jumlahnya tentu saja akan ditentukan oleh hakim dan menyesuaikan dengan kemampuan finansial si mantan suami. Lalu berikutnya ada nafkah anak atau nafkah mut'ah begitu ya. Ini nafkah ini adalah nafkah penghibur dari mantan suami yang menjatuhkan talak. Ini bentuknya bisa berupa uang maupun benda, dan nafkah yang satu ini hukumnya wajib diberikan jika pernikahan ini putus karena talak. Yang terakhir tadi saya sebutkan ya, ini adalah nafkah anak apabila pasangan yang bercerai memiliki anak berusia di bawah 21 tahun dan yang memegang hak asuh anak ini adalah si mantan istri, maka mantan suami ini wajib memberikan nafkah pada mantan istrinya. Dan kalau kita lihat, lagi-lagi besaran jumlah nafkah yang diberikan biasanya adalah 1/3 dari jumlah penghasilan suami ketika proses perceraian. Akan tetapi ada kondisi di mana hakim juga memutuskan jumlahnya lebih besar dari itu. Ini sama seperti nafkah lainnya ya. Besaran nafkah anak juga akan disesuaikan dengan kemampuan finansial si suami itu sendiri. Lalu kalau kita lihat jika suami tidak memenuhi kewajiban, ini bagaimana? Kita ke slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ada hukum suami tidak memenuhi kewajiban nafkah setelah bercerai. Ya, jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan, maka terkait hal ini kalau kita lihat ada pasal 196 HIR. Ini kalau kita lihat Anda bisa mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama, tergantung hukum apa yang Anda gunakan saat bercerai. Jika secara Islam Anda dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain Islam juga dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut agar Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama ini memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi nafkah sesuai putusan perceraian paling lambat 8 hari setelah diberi panggilan atau diperingatkan. Lanjut. Jika masih menghindari kewajiban, maka Anda bisa menggunakan landasan pasal 197 HIR. Ini intinya, jadi akan ada penyitaan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri. Jadi ini nggak main-main ya. Buat yang main talak-talak aja coba nih, pikirin lagi konsekuensinya. Kecuali Anda pede dengan kondisi finansial Anda. Tapi balik lagi ya, yang namanya ada perpisahan, pasti soal perhitungan harta yang dimiliki selama hidup bersama ini menjadi hal yang paling sensitif dan rawan menimbulkan masalah baru lagi. Sebut saja harta gonogini. Selengkapnya akan kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat, ini harta bersama atau harta gonogini ini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Istilah harta gonogini ini nggak diatur dalam hukum, namun jika merujuk pada definisi harta bersama itu tercantum dalam pasal 35 ayat 1 tentang Undang-Undang Perkawinan, di mana memang disebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan ini menjadi harta bersama. Kalau kita lihat dalam praktiknya harta gonogini ini dibahas dalam hal terjadi perceraian. Kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, ini mengatur apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Seperti hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Jadi harta gonogini ini atau harta bersama ini tidak selalu mencakup seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan, melainkan hanya terbatas pada harta yang diperoleh atas usaha pencarian suami atau istri selama perkawinan.
tidak termasuk hadiah atau warisan yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Namun kalau kita lihat pemirsa, ini perlu diperhatikan bahwa ketentuan harta gono gini ini tidak berlaku dalam hal suami dan istri setelah atau telah sudah memperjanjikan pisah harta dalam sebuah perjanjian perkawinan atau prenup. Ini prenuptial agreement kalau kita lihat. Nah, kalau prenup ini sudah disiapkan di awal sebelum pernikahan atas keputusan kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan. Ini kalau misalnya kita lihat tentang prenup ini memang kelihatannya ini merugikan bagi perempuan. Namun jika lihat manfaatnya sebenarnya ini membuat perjanjian pranikah ini juga sangat penting untuk di masa depan. Seperti kalau kita lihat ini dibebaskan untuk tidak membayar utang pasangan. Jadi kalau semisal begitu jika Anda mendapatkan pasangan seorang pengusaha, maka pembuat perjanjian pranikah ini menjadi sangat penting karena memang gak jarang juga pengusaha ini justru diberikan resiko untuk utang maupun membuat sebuah personal guarantee, di mana memang utang perusahaan yang kemudian diberi garansi pribadi untuk bisa melakukan pelunasan. Ketika suatu hari terjadi kondisi berupa penyitaan harta, maka harta dari pasangan Anda lah yang nantinya akan disita. Lalu berikutnya ini mampu melindungi kekayaan. Jadi dengan adanya perjanjian pranikah, hal ini mampu untuk melindungi harta kekayaan. Jadi jika sudah membuat prenup, masing-masing dari pihak suami dan istri ini sudah mempunyai keadaan yang jelas. Siapa yang nantinya harus mengasuh anak, dan juga hak dan kewajiban apa aja yang ada pada suami serta hak dan kewajiban apa aja ini yang ada pada istri. Lalu kalau kita lihat anak nantinya juga akan menjadi tanggungan siapa, ini semuanya sudah jelas dengan prenup ini. So pemirsa, Sobat Cuan, perjanjian pranikah ini tentu tidak wajib namun terdapat aspek perlindungan di dalamnya. Yang terpenting adanya keterbukaan dengan pasangan, di mana memang sebelum Anda siap menjalani rumah tangga, dengan berbagai masalah yang bisa saja terjadi, maka membuat perjanjian pranikah ini bisa melatih untuk bisa bersikap lebih terbuka. Jadi mau nggak mau nantinya suami atau istri ini harus bersikap terbuka tentang banyaknya harta pribadi dari kedua belah pihak sebelum harta tersebut diklaim menjadi milik bersama.